Nah, setelah teman-teman mengekstrak folder kuis dan memindahkannya ke folder game Unity-nya teman-teman bisa buka aplikasi Unity-nya, proyeknya teman-teman, lalu tampilannya akan seperti ini, yaitu kanvas yang sudah teman-teman buat di minggu lalu ya. Nah, gimana caranya kita buka scene kuis yang udah kita masukkan? Nah, teman-teman bisa klik di sini ada aset, ada scene. Nah, di sini kan ada scene, sampel scene, itu adalah scene yang udah teman-teman bikin. Nah, di sini ada folder kuis, yaitu folder yang udah teman-teman pindahkan dari yang udah diekstrak. Nah, di sini klik aset, klik folder kuis. Nah, di sini ada yang logonya Unity kayak gini, kuis fix namanya. Jadi kalau ada kayak gini, ini berarti scene teman-teman gitu. Ini tuh scene. Nah, bisa diklik kanvas. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah template yang bisa teman-teman kustomisasi gitu. Ini kan ceritanya gamenya Teteh nih gitu. Nah, ini desainnya seperti ini. Teman-teman mau ganti dengan tampilan sesuai dengan gamenya teman-teman? Bisa banget. Caranya adalah di sini kita lihat dulu ada 3 panel ya. Ada yang main menu ini. Jadi main menu ini ada pilihan levelnya, level kuisnya gitu. Lalu di game menu, di sini ada skor, ada nyawa, ada time, terus ada soal, sama ada opsi-opsinya. Lalu ada panel game over gitu. Nah, ini semua panelnya bisa teman-teman kustomisasi sesuai dengan gamenya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu nih, template-nya tuh kayak apa sih gitu ya, biar ada bayangan nih teman-teman. Nah, kita coba play dulu ya. Jadi, nah di sini ada tulisan kuis, ada button big to home, terus ada level easy, medium, hard gitu. Nah ini ada 0/5. Maksudnya 0/5 tuh nanti ini artinya adalah berapa soal yang udah teman-teman jawab dengan benar dari total 5 soal gitu teman-teman. Nah kalau kita klik, ini akan masuk ke panel yang game menu gitu. Di sini ada skor, ada nyawa, ada waktu juga yang udah berkurang gitu ya, countdown gitu. Nah ini ada soal sama ada opsinya, bisa di customisasi nanti soal-soalnya ini. Terus kalau salah ini akan jadi merah tuh, ini merah. Nih kalau misalnya jawabannya benar akan jadi warna hijau dan nyawanya pun nggak akan berkurang gitu. Tapi kalau jawabannya salah akan jadi warna merah dan nyawanya pun akan jadi warna merah. Kayak gitu. Nah, untuk mengubah gitu tampilan background dari kuis ini, panel kuis ini, teman-teman bisa klik yang main menu. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang resource. Nah, teman-teman bisa import aset dari foldernya teman-teman. Misal kita pakai yang ini. Nah, diklik nih panel main menunya, lalu diseret ke sini. Nah, jadi nanti gambarnya akan berubah. Ini pengaturan setting backgroundnya sama ya, kayak yang udah kita pelajari di minggu lalu. Ya tinggal diganti aja gitu. Sini diseret. Nah, lalu, ini gambar. Ini juga kalau mau diganti bisa. Misalnya ini kan pakai gambar apa ini namanya pixel warna hijau gitu ya. Misal teman-teman mau ganti pakai gambar yang lain, tinggal diimport aja new asset. Diimport new asset di sini ya. Sini. Nah, klik yang ini yang scroll right. Nah, di sini misalnya mau pakai gambar yang ini. Ini bisa gitu diganti-ganti teman-teman. Itu buat gambar si pilihan levelnya gitu. Nah, lalu untuk mengubah button ini, back to home ini,
teman-teman bisa klik yang ini, home. Lalu ganti ini misal sama yang mana ya? Misal sama ini. Nah, jadi gambar buttonnya ganti gitu. Bisa dikustomisasi kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya kustomisasi warna pilihan levelnya? Teman-teman bisa klik ke aset, quiz, nih, prefabs. Nah, ini diklik foldernya, lalu klik yang ini. Nah, ini kan warna levelnya tuh ini ya, ungu gitu. Teman-teman misalnya mau ganti jadi warna hitam misalnya, atau warna pink misalnya, kayak gini. Bisa nih, klik aja kembali. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi warna pilihan levelnya ganti gitu. Teman-teman bisa kustomisasi di sini untuk yang pilihan warna button levelnya. Nah, setelah kustomisasi panel main menu, teman-teman misal mau kustomisasi juga tampilan ini, game menu, dimana ketika babak gamenya udah dimulai, nah ini bisa dikustomisasi juga. Nah, di sini bisa diklik yang top holder. Nah, teman-teman kalau mau mengkustomisasi tampilan yang ini nih, yang skor misalnya. Nah, misal mau diganti warna jadi merah misalnya, bisa. Terus yang time-nya misalnya mau jadi warna hijau misal, bisa. Terus ini yang nyawanya mau diganti jadi warna putih misalnya, bisa. Nah, lalu kalau misalnya mau ganti gambar nyawanya nih, nggak mau gambar bintang misal, bisa nih di resource ini teman-teman import aset baru, import gambar baru, misal ganti sama klik di live 1 ini, diseret, kan jadi ganti gitu, gambar bintangnya jadi hati. Live 2, gitu. Nah, itu jadi bisa ganti-ganti ya. Bisa mau gambar apapun, teman-teman bisa dimasukin aja, diseret ke sini. Gitu. Nah, lalu di bagian yang ini, ini nggak terlalu ngaruh. Kalau misalnya mau customisasi, nah ini yang terpenting sebenarnya teman-teman. Yang terpenting itu di teman-teman mau ganti pertanyaan. Kan ini kan pertanyaannya cyber ya, terkait gamenya Tete gitu. Nah, teman-teman mau ganti pertanyaannya sesuai sama gamenya teman-teman. Nah, teman-teman bisa diklik nih. Di sini ada yang kotak gini sama tanda kurung kurawal. Ini bisa diklik. Nah, di sini kan kategorinya tuh isi. Misal teman-teman mau ganti jadi bahasa Indonesia, misal jadi mudah misalnya. Bisa banget itu teman-teman. Nah, misal teman-teman mau bikin 10 pertanyaan, bisa banget. Misalnya mau bikin cuman 3 gitu. Ini bisa disetting di sini ya. Nah, tuh misal mau ganti pertanyaannya nih. Ini kan pertanyaannya manakah yang bukan termasuk ancaman cyber. Ini misalnya teman-teman ganti. Jadi binatang yang apa ceritanya ya? Yang suaranya meow adalah gini. Nah, teman-teman kan mau melampirkan opsi gitu ya. Opsinya teman-teman misalnya mau bikin cuman 3 gitu, bisa banget. Mau bikin cuman 2 juga bisa. Pokoknya ini bisa diganti-ganti gitu ya.
jumlah pertanyaannya sama jumlah opsinya bisa diganti-ganti. Tapi di sini Tete maunya 4 deh. Nah, opsi yang pertama misal adalah change. Nah, kalau misalnya mau nambah opsi, tinggal diklik aja ininya, plus minnya. Nah, di sini correct answer. Jadi di sini tuh isi jawaban yang benar, teman-teman. Nah, pastikan yang ada di opsi ini, nih yang benarnya kan kucing nih. Nah, kucing nih kita taruh lagi di sini. Jadi Unity-nya tuh bisa identifikasi kalau memang ini yang benar jawabannya gitu. Oke? Kayak gitu, teman-teman. Jadi ini buat setting si soalnya sama opsinya. Gitu ya, kustomisasinya. Nah, ini kan level yang mudah nih. Nah, level yang medium, teman-teman bisa diklik aja ini yang medium ini. Nah, di sini setting juga pertanyaan sama opsinya. Lalu di hard juga, ini mau diganti sama susah banget levelnya. Bisa. Sini ditulis question infonya berarti pertanyaannya. Terus opsinya bisa diatur. Lalu misal mau lampirin gambar gitu ya. Gambar di sini. Misal kayak binatang apakah ini misal. Nah, teman-teman bisa ngelampirin gambar. Gambarnya misalnya ini nih. Nah, bisa dimasukin di question image. Kayak gitu. Jadi nanti ada gambarnya pas kita play. Opsinya juga jangan lupa dimasukin sama masukin correct answer-nya, jawaban yang benarnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, sementara itu untuk kustomisasi game menunya. Sementara kalau kustomisasi game over-nya, ini teman-teman bisa klik ini, klik game over, panel, di teks ini teman-teman bisa ganti pakai game selesai gitu. Atau di sini retrieve ulangi misal. Kayak gitu. Jadi di kustomisasi di bagian panelnya. Atau misal teman-teman mau ganti nih yang bacaan kuis ini. Nih, jadi ayo mulai misal. Bisa dikustomisasi. Ini bebas ya sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, ayo kita cobain lihat tampilan yang udah kita kustomisasi. Nah, ini kan tadi udah kita ganti nih warna buttonnya, terus udah kita ganti tulisan kuisnya di sini. Nah, terus juga ini bacaan mudah, medium, susah banget nih juga udah kita ganti tadi. Gitu. Nih, ada pertanyaan yang tadi kita udah ganti. Nih, binatang yang suara meow adalah ini kucing. Sip. Mana ya tadi yang pakai gambar? Nah, ini kan tadi ya ada yang pakai gambar. Jadi teman-teman selain bisa masukin pertanyaan berupa teks, juga bisa masukin gambar gitu untuk kuisnya. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini back to home ini fungsinya adalah untuk kembali ke scene sebelumnya, scene yang teman-teman udah buat gitu. Kalau diklik, maka akan kembali ke tampilan yang awal. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita kan udah punya scene kuisnya gitu. Ini juga buttonnya udah berfungsi untuk kembali ke scene sebelumnya, scene utama gitu. Nah, gimana caranya kalau kita mau bikin button yang mengarahkan ke scene
quiz. Nah, kita akan coba bikin. Teman-teman, ayo kita kembali dulu ke scene sebelumnya. Teman-teman bisa klik yang ini folder scene, lalu klik scene sample scene. Ini jangan lupa untuk di save ya teman-teman ya. Kalau nggak di save kayak gini, bisa klik Ctrl+S di keyboardnya teman-teman. Nah, misal gini. Ini kan baru ada button information yang mengarahkan ke tampilan informasi. Sekarang kita mau bikin button yang mengarahkan ke scene quiz yang udah kita buat atau udah kustomisasi tadi. Teman-teman bisa klik yang asset. Nah, teman-teman bisa tambahin button di sini, UI button quiz with N. Ini ganti warnanya, ganti gambarnya dengan import new asset, pilih buttonnya, gambar buttonnya, diseret ke sini. Nah, misal seperti ini. Quiz. Jangan lupa kupu-kupunya disesuaikan. Atau ini kurang besar ya. Misal kita besarkan sedikit. Nah, kayak gini. Lalu, teman-teman bisa bikin script untuk pindah scene. Sini bisa ditambahin create empty, lalu script to quiz. Misal gini. Nah, sini kita bikin create si subscript namanya misal to quiz. Nah, lalu buka file C-nya, file C sub-nya, lalu kita tambahkan using Unity scene management. Nah, setelah itu kita seret file C sub yang to quiz-nya ke sini sampai ada ini. Lalu di quiz button-nya, seperti biasa kita setting bagian on click-nya, diklik plus. Nah, ini seret ke sini. Nah, di sini kita cari yang to quiz dan quiz fix. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu klik file, lalu klik yang bold setting. Nah, di sini teman-teman kita akan masukkan scene dari quiz. Nah, ini yang di sini kita masukkan ke sini. Nah, pastikan scene quiz sudah kita pindahkan ke sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba lihat apakah button quiznya sudah berfungsi atau belum. Nah, berarti buttonnya sudah berfungsi ya teman-teman ya. Dan ini button menuju ke home juga udah berfungsi. Oke, sip. Kalau begitu, tutorialnya sudah berhasil.